Telah kita ketahui bersama bahwa perancangan bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Parameter dari kualitas perangkat lunak bisa kita lihat dari beberapa parameter, yaitu cohesion, coupling, understandability, dan yang terakhir adaptability. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cohesion. Cohesion adalah ukuran tingkat kedekatan relasi antar elemen-elemen dalam satu komponen. Jadi perlu diingat di sini dia relasi dalam satu komponen. Jika terjadi perubahan pada sebuah komponen, ini akan dipengaruhi oleh tingkat kohesivitasnya. Semakin tinggi kohesivitasnya, maka ketika terjadi perubahan akan semakin mudah dilakukan. Semakin tinggi tingkat kohesivitas, maka dikatakan semakin baik hasil dari rancangannya. Itu artinya setiap komponen pada suatu modul atau penyusun dari komponen tersebut, dia memiliki relasi yang sangat kuat. Apa yang dapat mengurangi tingkat kohesivitas? Salah satu penyebabnya adalah penurunan kelas ya, atau inheritance. Jika kita menggunakan inheritance, maka tingkat kohesivitas pada perangkat lunak kita atau rancangan perangkat lunak kita akan atau dapat menurun atau berkurang. Karena apa? Karena untuk memahami kelas atau komponen secara lengkap harus melihat kelas atasnya atau superkelasnya jika kita melakukan penurunan kelas. Ada beberapa tingkat kohesivitas, tetapi cukup sulit untuk mengklasifikasikan dengan tepat, di mana di sini beberapa literatur memiliki model-model yang berbeda dan memiliki pembahasan yang berbeda terkait dengan kohesivitas. Kita masih belum memiliki model klasifikasi yang baku. Ini adalah tingkat dari kohesivitas atau cohesion level. Jadi yang pertama adalah logical association. Jadi ini ketika dia digabungkan ya, berdasarkan kesamaan fungsi atau logika. Jadi sebuah komponen dia berisi unsur-unsur penyusun yang dikumpulkan dengan alasan karena mereka memiliki fungsi atau logika yang sama misalnya. Jadi di sini contohnya adalah output ya. Output ini adalah logika yang sama. Namun yang satunya dia output text to screen, kemudian ada line to printer, record to file. Secara logika dia sama menghasilkan output. Karena dia secara logika sama, kemudian kita masukkan dia atau kita bungkus dia, kita bungkus ke dalam suatu komponen, maka komponen yang terjadi akibat dari bungkusan ini itu adalah komponen dengan kohesivitas yang dikatakan lemah. Karena dia berdasarkan logical association ya. Jadi relasi antar satu penyusun dan penyusun yang lain di sini lemah ya. Kalau kita lihat di sini antara satu output dengan output yang lain hampir tidak ada kerjasama sama sekali. Ketika menampilkan teks ke layar, yang bekerja adalah yang baris pertama. Baris kedua dan ketiga dia tidak melakukan apapun ya. Ketika dia ingin menyimpan record ke dalam suatu file, maka yang bekerja hanya baris ketiga. Baris 1 dan 2 dia tidak terlibat, sehingga dikatakan dia lemah di sini.
relasi antar penyusunnya dia lemah. Kemudian ada yang disebut dengan temporal cohesion. Ini juga masih dikatakan lemah ya. Jadi dia disatukan ke dalam suatu komponen dengan alasan diaktifkan dalam waktu yang sama ya. Jadi di sini contohnya adalah clear screen, open file, initialize, time average. Ini dia dikelompokkan ke dalam satu komponen karena dia diaktifkan dalam waktu yang sama. Akibatnya komponen yang dihasilkan dari susunan seperti ini tingkat kohesinya lemah karena dia termasuk jenis temporal cohesion. Berikutnya adalah procedural cohesion. Dia juga dikatakan masih lemah kohesinya. Jadi sebuah komponen terdiri dari sekumpulan elemen-elemen yang membentuk satu rangkaian proses. Jadi mengapa dia dikumpulkan dalam satu komponen? Alasannya karena mereka bersatu menjadi suatu rangkaian proses. Jadi misalkan di sini ada calculate quiz score, calculate final score, analyze attendance list. Katakanlah ini suatu algoritma yang terdiri dari 3 proses dan dia dilakukan berurutan ya. Jadi ini yang pertama dieksekusi, kemudian kedua, ketiga. Nah, jika algoritmanya seperti ini dan dia dilakukan berurutan, kemudian kita jadikan dia sebuah komponen, maka ini dikatakan kita membuat komponen dengan pertimbangan prosedural. Jadi kita membungkus langkah-langkah itu ke dalam satu komponen karena dia dilakukan secara satu persatu ya, satu rangkaian proses. Komponen yang dihasilkan dengan cara ini dia dikatakan kohesinya juga lemah. Jadi untuk procedural cohesion dia masih lemah. Jadi ini dia langkah-langkah untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu ya. Mengapa dia lemah? Seharusnya dalam satu komponen itu harusnya dia satu tanggung jawab. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai prinsip single responsibility ya. Jadi setiap komponen itu seharusnya dia hanya memiliki single responsibility. Jadi jika desainnya seperti ini, dia terdiri dari 3 responsibility ya. Menghitung nilai quiz, menghitung nilai akhir, menganalisis kehadiran. Ini adalah 3 tanggung jawab yang berbeda. Jika kita gabungkan dia ke dalam satu komponen, komponen yang dihasilkan akan menghasilkan kohesi yang lemah. Kemudian sequential cohesion, ini dia tingkatnya adalah medium. Jadi dikatakan sequential cohesion jika apa? Jika output dari satu elemen menjadi input dari elemen yang lain. Jadi ini hampir sama dengan prosedural yang di atas, namun ini keterikatannya lebih kuat karena di sini misalkan ada 3 proses. Proses yang kedua ini dia bergantung dari output proses yang pertama, dan proses yang ketiga bergantung output dari proses yang kedua. Jika kondisi seperti ini kemudian kita putuskan untuk kita bungkus menjadi satu komponen, maka komponen yang dihasilkan dikatakan dia sequential cohesion dengan tingkat kohesi yang medium. Jadi tingkat kohesinya lebih tinggi dari yang prosedural ya. Walaupun dia hampir sama, bedanya adalah untuk sequential ini ada input dan ada output, sehingga keterikatannya menjadi lebih tinggi ya. Hubungannya menjadi lebih erat. Kemudian ada yang dinamakan functional cohesion. Ini dia
tingkatnya sudah tinggi, sudah kuat ya, sudah strong. Ini adalah tipe kohesi yang paling optimal. Satu fungsi dan satu data untuk setiap komponen. Satu fungsi, satu data. Tadi sudah kita bahas dengan single responsibility. Elemen-elemen dalam satu komponen untuk memenuhi fungsi yang terdefinisi tersebut. Contohnya adalah calculate average, menghitung nilai rata-rata. Jadi dia hanya ada satu fungsi saja dalam satu komponen, sehingga kohesinya sangat tinggi. Jadi ini adalah functional cohesion. Jadi dia hanya satu responsibility ya. Kemudian ada lagi yang strong, yaitu object cohesion. Dia juga strong. Ini setiap operasi memiliki kemampuan untuk memanipulasi atribut yang dibutuhkan dari sebuah kelas ya. Jadi misalkan di sini atributnya adalah temperatur ya. Kemudian di sini operasinya itu ada yang display, ada yang log, ada yang analyze. Jadi di sini temperatur ini adalah atribut suatu objek. Jadi pada umumnya atribut suatu objek dia bersifat private ya. Sehingga untuk memanipulasi kita tidak bisa memanipulasi langsung dari nilainya, tapi kita dibantu oleh metode ya. Oleh metode yang bersifat public. Ini dia juga memiliki kohesi yang kuat atau strong.